Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan dan terlebih nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar ini walaupun dalam keadaan daring atau online. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Profesionalisme Ajudan, Asisten Pribadi, dan Sekretaris Pribadi. Sebelum kami memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri beserta anggota saya, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Waryawan Insafia sebagai moderator, dan Siti Anissa Nur Rahma sebagai pemateri pertama, dan saudara Muhammad Aswad sebagai pemateri kedua, dan Farhan Ananda sebagai pemateri ketiga. Baik, kepada pemateri pertama, Siti Anissa Nur Rahma, saya persilakan untuk membawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa Nur Rahma. Pemateri pertama ingin menjelaskan tentang mengembangkan profesionalisme. Namun sebelumnya kita ke pengertian profesionalisme terlebih dahulu. Profesionalisme ialah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari profesi yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya menurut KBBI tahun 1994. Selanjutnya, kita ke ciri-ciri profesionalisme. Ciri-ciri yang pertama adalah keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Maksud dari sini adalah seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua ada meningkatkan dan memelihara image profesi. Maksudnya adalah profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara image profession melalui perwujudan perilaku profesional. Selanjutnya yang ketiga ada keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat ada mengejar kualiti dan cita-cita dalam profesi. Maksudnya, profesionalisme itu ditandai dengan kualiti derajat rasa bangga akan profesi yang dipegangnya. Nah, di slide selanjutnya ada kiat-kiat bersikap profesional. Yang pertama adalah berbahasa yang baik. Berbahasa yang baik, hindari gosip. Jangan sampai Anda tergelincir dalam obrolan menggunakan kata kasar atau sampai membicarakan rekan lain. Yang kedua, ada hindari mengeluh di depan tim kerja. Memang tidak semua hari akan menyenangkan untuk Anda, tapi jangan biarkan semua rekan kerja Anda mengetahuinya. Barangkali Anda terjebak macet pagi hari, ketinggalan kereta, atau mengalami hal menyebalkan lainnya. Di poin ketiga ada memiliki kompetensi lebih dan dapat diandalkan. Anda diterima di suatu perusahaan karena memenuhi kualifikasi posisi yang dibutuhkan. Akan tetapi, akan menjadi nilai lebih jika Anda juga menguasai di bidang lain. Yang keempat, memiliki tujuan dalam bekerja. Sebagai pekerja, tentu Anda bertugas untuk memperjuangkan tujuan perusahaan agar tercapai. Yang kelima, memiliki integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran merupakan bagian yang tak kalah penting bagi seorang pekerja, apapun itu posisinya. Terima kasih, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah membawakan materinya. Selanjutnya kepada pemateri kedua, Saudara Aswad, saya persilakan untuk membawakan materinya. Tuntutan profesionalisme. Menurut Martin, dalam Karyawan tahun 2005, karakteristik profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good governance diantaranya yaitu adapun yang pertama, equality, di mana di sini equality
perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi, politik, status sosial, dan sebagainya. Adapun yang kedua yaitu equity, di mana di sini perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup. Selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik, kadang-kadang diperlakukan yang adil dan perlakuan yang sama. Pada bagian ketiga yaitu loyalty. Loyalty di sini kesetiaan diberikan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain, dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu accountability. Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan. Terima kasih kepada pemateri kedua, Saudara Aswad yang telah membawakan materinya. Selanjutnya kepada pemateri terakhir, Farhan Ananda, saya persilakan untuk membawakan materinya. Saya Farhan Anda Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman tupoksi dari asisten pribadi, ajudan, dan sekretaris pribadi. Apa itu tupoksi? Tupoksi adalah tugas, pokok, dan fungsi, di mana sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang untuk dicapai dan dilakukan. Pengertian dari tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok sendiri ialah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan yang memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan tersebut. Selanjutnya, fungsi adalah perwujudan dari tugas pokok yang dikerjakan dalam rencana untuk mencapai suatu tujuan. Ajudan. Ajudan adalah orang yang diperbantukan kepada atasan atau pimpinan, biasanya diberi tugas mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan kegiatannya pimpinan. Fungsi dari ajudan itu membantu pimpinan terkait protokoler baik kegiatan di dalam maupun keluar agar semua kegiatan pimpinan berjalan dengan tertib dan lancar. Jadi pimpinan itu sebagai pengawas atau mengawasi acaranya atau kegiatannya pimpinan bisa berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ada hambatan. Tugas pokok dari ajudan melakukan pengecekan jadwal kegiatan pimpinan agar acara berjalan lancar, mempersiapkan kebutuhan pimpinan untuk melakukan kegiatan, melakukan koordinasi dengan instansi atau koordinasi dengan yang lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku agar acara atau kegiatannya bisa berjalan lancar, melakukan pendampingan pada kegiatan pimpinan, dan yang terakhir melaksanakan tugas kedinasan atau tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Selanjutnya, asisten pribadi. Asisten pribadi ialah orang yang dipercaya oleh direktur atau atasan untuk mengurus pekerjaan maupun urusan pribadi mereka. Asisten pribadi mempunyai fungsi sebagai public relation yang mengatur hubungan baik atasan dengan internal perusahaan dan mitra bisnis. Tugas dari seorang asisten pribadi adalah tugas administratif, mengatur jadwal atasan, menyiapkan segala kebutuhan pekerjaan atasan sebagai public relation, dan terkadang mengurus urusan pribadi atasan. Selanjutnya, sekretaris pribadi ialah sekretaris yang hanya bekerja membantu pimpinan dan menjadi perantara pimpinan terhadap yang lain.
Fungsi dari sekretaris pribadi adalah mampu mencegah pimpinan agar tidak kelebihan beban atau masalah kecil yang tidak penting dan dapat fokus terhadap hal-hal yang lebih penting lainnya. Selanjutnya, tugas pokok dari sekretaris pribadi ialah bertindak sebagai penghubung untuk meneruskan informasi kepada atasan atau sebaliknya mengingatkan atasan akan hal keperluannya, memeriksa hasil administrasi yang masuk sebelum diteruskan ke atasan, menghadiri rapat-rapat sebagai pendamping atasan selama mengadakan pertemuan bisnis, dan yang terakhir mengadakan pemeriksaan peralatan atasan, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang tidak perlu diperbaiki, atau penambahan alat-alat dan sarana untuk atasannya. Jadi yang saya dapat bedakan antara ajudan, sekretaris pribadi, dan asisten pribadi ialah ajudan itu orang yang mengawasi atau mengurusi kegiatannya pimpinan supaya kegiatan pimpinan tersebut bisa berjalan lancar. Selanjutnya, sekretaris pribadi itu seorang sekretaris yang hanya mengurusi atasannya terkait administrasi atau urusan pribadi mereka. Selanjutnya, kalau asisten pribadi itu lebih kompleks dari sekretaris pribadi karena asisten pribadi mencakup segalanya yang meliputi administrasi, jalannya kegiatan pimpinan, dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah membawakan materinya. Mungkin ini yang bisa kami presentasikan dari materi profesionalisme ajudan, asisten pribadi, dan sekretaris pribadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang pada diri saya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.